Bendera merah putih pertama kali berkibar pada proklamasi kemerdekaan Indonesia tanggal 17 Agustus. Bendera itu dikenal dengan sebutan bendera pusaka Sang Saka Merah Putih. Bendera merah putih itu terus dikebarkan pada upacara peringatan Hari Kemerdekaan Indonesia di Istana Merdeka hingga tahun 1968. Kemudian bendera tersebut diganti dengan bendera replika dari bahan sutra. Bendera replika itulah yang terus dikibarkan hingga kini. Sementara itu, bendera pusaka yang asli disimpan di Monumen Nasional karena sudah pudar dan rapuh. Bendera merah putih yang asli dijahit oleh Ibu Fatmawati, istri Insinyur Soekarno, sekaligus ibu negara pertama Indonesia. Bendera merah putih yang dijahit Fatmawati terbuat dari bahan katun Jepang berukuran 276 x 200 cm. Bendera tersebut berhasil berkibar saat proklamasi dilaksanakan di halaman rumah Soekarno dan Fatmawati, yakni di Jalan Pagansaan Timur nomor 56 Jakarta. Saat itu, yang mengibarkan pertama kali yakni Latik Hendraningrat dan Suhud. Pengibaran bendera merah putih ini diatur dalam pasal 7 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang bendera, bahasa, dan lambang negara serta lagu kebangsaan. Tim Liputan CTV. Bendera merah putih akan berkibar pertama kali di ibu kota Nusantara. Pemirsa, momen bersejarah tercipta di tengah peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia ke-79 tahun ini. Untuk pertama kalinya dalam sejarah, bendera duplikat Sang Merah Putih dan teks proklamasi diarak dari Monumen Nasional atau Monas menuju Ibu Kota Nusantara atau IKN tanggal 10 Agustus 2024 lalu. Kirap dipimpin oleh Kepala Sekretariat Presiden Heru Budi Hartono dan diawali dengan penyerahan duplikat bendera merah putih dan teks proklamasi dari Kepala Sekretariat Presiden kepada Tim Purna Paskibraka Duta Pancasila. Tim Purna Paskibraka Duta Pancasila yang bertugas sebagai pembawa bendera merah putih adalah Kacina Ozora dari Provinsi Kalimantan Tengah. Sementara yang bertugas sebagai pembawa teks proklamasi adalah Kila Azahra Purnama dari Provinsi Sumatera Selatan. Acara kirap juga melibatkan sekitar 180 abang none dari DKI Jakarta, 122 Purna Paskibraka Provinsi DKI Jakarta, serta siswa-siswi IPDN, Politeknik, dan Pamong Praja. Rute kirap melintasi beberapa titik ikonik di Jakarta, mulai dari Patung Kuda, Jalan Tamrin, Bundaran Hotel Indonesia, hingga Semanggi. Istimewanya, kirap melibatkan kendaraan taktis maung buatan pindad untuk membawa bendera duplikat dan teks proklamasi. Dari Jakarta, bendera dan teks proklamasi diterbangkan menuju Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur dengan pesawat Boeing TNI AU. Setibanya di Bandara Internasional Sultan Haji Muhammad Sulaiman Sepinggan, bendera dan teks proklamasi dibawa ke Istana Negara di IKN. Purna Paskibraka 2024 yang bertugas membawa bendera merah putih ke IKN yakni Naila Aulita Al-Kubra Sinapoy dari Provinsi Banten. Sedangkan pembawa teks proklamasi adalah Lili Wenda dari Provinsi Papua Pegunungan. Di Balikpapan, rombongan disambut pasukan kehormatan dari Pas Pampres, Purna Paskibraka Provinsi Kalimantan Timur, serta anak-anak sekolah di sepanjang rute IKN. Kirap ini hanya bukan sebuah prosesi simbolis, tetapi juga cerminan dari semangat kebangsaan yang terus menyala. Dengan membawa bendera dan teks proklamasi ke IKN, Indonesia menuju komitmen untuk terus maju dan berkembang dengan tetap menjunjung tinggi nilai-nilai yang telah diperjuangkan oleh para pendiri bangsa. Kirap ini adalah bagian dari serangkaian acara dalam bulan kemerdekaan yang diharapkan dapat menyatukan dan menginspirasi seluruh rakyat Indonesia. Tim Liputan CTV. Luar biasa, bendera merah putih telah berkibar di ibu kota Nusantara. Semoga ini menjadi awal yang baik ya Stefania, bagi Indonesia menuju bangsa besar dan mewujudkan Indonesia Emas tahun 2045.
Tapi Anda tahu tidak, di saat hari kemerdekaan seperti saat ini, bendera merah putih memang akan berkibar di mana-mana. Oh ya? Wah, tak sabar nih untuk melihat liputan teman-teman dari berbagai daerah ya Tania. Belasan penyelam di Kabupaten Probolinggo memiliki cara tersendiri untuk meramaikan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-79. Mereka mengibarkan bendera merah putih di dasar air di Ranu Ronggojalu, Desa Banjarsawah, Kecamatan Tegal Semelan, Kabupaten Probolinggo. Pengibaran bendera merah putih ini diikuti sejumlah penyelam dari komunitas pencinta laut, pramuka hingga tagana. Berbagai persiapan dilakukan, pemanasan hingga pengecatan peralatan selam. Selanjutnya, satu persatu penyelam masuk ke dalam ranu yang memiliki kedalaman sekitar 7-10 meter. Sebelum pengibaran bendera di dasar air, para penyelam terlebih dulu membentangkan bendera merah putih di permukaan air. Setelah semua siap, belasan penyelam itu langsung tenggelam ke dalam air untuk mengibarkan bendera merah putih. Suasana hikmat begitu terasa saat sangsaka berkibar dan dibarengi semua penyelam melakukan hormat bendera secara bersamaan. Pengibaran bendera di dasar air ini membuat penyelam bangga, apalagi momen dalam rangka Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-79 sekaligus memperingati Hari Pramuka ke-63 tanggal 14 Agustus 2024. Oh ya, terima kasih yang memakai kostum pramuka mewakili karena Agustus ini adalah hari ulang tahun saya pada 14 Agustus yang ke-63. Semoga pemudaan di gerakan pramuka sejauh timur dan nasional semakin berjaya, semakin kompak dan semakin pantang menyerah untuk pemuda kaum muda. Alhamdulillah tadi lancar, hanya tadi ada driver yang tadi masuk di atas sudah nunggu sampai terlalu lama dari kita kibarkan benderanya. Sudah alhamdulillah lancar, juga bagus. Hanya ada tanah yang naik jadi gambarnya sudah. Oh, kalau airnya begitu. Dilakukan puluhan komunitas penyelam misi bahari di Kabupaten Situbondo. Mereka mengibarkan sangsaka merah putih di dasar laut, tepatnya di kawasan objek wisata Pantai Pasir Putih, Kecamatan Bungatan. Aksi para penyelam mengibarkan bendera di dalam laut ini juga sebagai bentuk dukungan terhadap bangsa Indonesia sebagai poros maritim dunia. Komunitas penyelam ini juga mengajak masyarakat agar ikut menjaga ekosistem laut, mengingat potensi laut Nusantara yang sangat luas, merupakan anugerah bagi bangsa Indonesia. Kami tadi bersama teman-teman yang menyelam sambil mengibarkan bendera merah putih sebagai rasa patriotisme kita, sebagai rasa bersyukur kita kepada Indonesia yang sudah merdeka selama 79 tahun. Setelah itu ya kami monitoring terumbu karang di bawah, ternyata sudah lumayan tumbuh, sudah bagus dan berpotensi untuk menjadi wisata terbaik lah di Situbondo. Pantai Pasir Putih Situbondo menjadi objek wisata legendaris dan paling favorit. Selain pantainya yang bersih dan asri, Pantai Pasir Putih juga sangat cocok untuk wisata bawah laut karena air yang tenang. Farid Walevi, Adi Nurgalis, CTV. Nah, ternyata seru sekali ya Stefania. Di dalam laut masih bisa mengibarkan bendera merah putih. Betul sekali Tania, berarti menunjukkan bahwa semangat kemerdekaan itu bisa dilakukan di mana saja. Nah, pemirsa, Tania juga Stefani masih memiliki banyak Juga di perkampungannya untuk menyambut kemerdekaan Republik tentunya Indonesia. sudah dong Stefani. Kalau Stefani sendiri sudah apa belum? Pastinya sudah. Antusias pastinya ya. Betul. Nah, antusias
ini juga diikuti oleh para warga di pelosok dengan menghias kampung mereka dengan berbagai macam-macam pernak-pernik kemerdekaan. Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-79 nampak meriah di berbagai daerah. Di Kabupaten Lamongan, salah satu desa di Kecamatan Karangbinangun menghias desa kampungnya dengan hiasan lampu berwarna-warni. Warga menghiasi jalan-jalan kampung dengan berbagai macam botol air mineral bekas yang dicat warna-warni dan bendera merah putih di sepanjang jalan. Dengan berbagai macam hiasan ini, jalan-jalan kampung desa terlihat begitu meriah ketika malam hari. Tak heran, warna-warni lampu yang masuk jalan kampung ini terlihat seperti pasar malam. Kustul Khotimah, salah satu warga desa Karanganyar mengaku begitu antusias menghiasi jalan-jalan kampungnya dengan lampu hias yang indah dan meriah. Untuk menyambut HUT RI kali ini, desa Karanganyar warga masyarakatnya sangat antusias sekali. Terbukti mereka berlomba-lomba untuk menghias kampung-kampung mereka sehingga desa Karanganyar terlihat seperti pasar malam. Dan selain itu untuk meramaikan HUT RI ini diadakan lomba-lomba yang menuntut kita untuk berkreasi, berpartisipasi dan berkompetisi. Sementara itu, Kepala Desa Karanganyar, Ainur Rafiq mengatakan perayaan kemerdekaan di Desa Karanganyar tahun ini berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Jika sebelumnya tampak sepi, namun tahun ini warga dan pihak desa sangat antusias menghiasi jalan-jalan kampung dengan berbagai macam lampu. Hal ini terlihat begitu meriah. Apalagi ada beberapa warga yang memasang patung-patung pejuang di depan pintu masuk. Hal ini menambah kemeriahan dalam menyambut Hari Ulang Tahun Republik Indonesia yang ke-79. Bahwa siap lingkungan untuk menyambut HUT yang ke-79 ini, setiap lingkungan menghias lingkungannya dengan benjor lampu, dengan adanya umbul-umbul, dengan adanya gapuro-gapuro yang semuanya itu adalah partisipasi dari warga masyarakat itu sendiri. Tujuannya adalah untuk menyemarakan ini, untuk menghormati para pahlawan yang sudah berjuang untuk memerdekakan bangsa Indonesia ini. Semarak kemerdekaan juga dirasakan warga Randu Agung, Kebomas, Gresik. Warga bergotong royong menghias jalan pemukiman dengan memasang 79 kerudung warna-warni yang melambangkan kebinekaan. Dengan hiasan kerudung ini, kampung Randu Agung terlihat lebih cantik. Warga sengaja menggunakan 79 kerudung karena sesuai dengan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-79. Warga juga rela patungan untuk membeli kerudung karena jumlah kerudung warga di gang tersebut tidak cukup. Kita kan sudah tidak berjuang demi menyukseskan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan RI ke-79. Jadi warga punya kreatif sendiri, inisiatif untuk memeriahkan HUT ke-79 ini. Warna-warni ini menunjukkan bahwa bangsa Indonesia bermacam-macam, yaitu kebinekaan yang intinya menjadi satu kesatuan bahwa Indonesia akan bersatu. Momentum Agustusan semakin membuat warga giat bergotong royong serta meningkatkan persatuan dan nasionalisme terhadap negeri tercinta Indonesia. Zulkifli Zakaria, Muhammad Amin, CTV. Tentunya pemirsa, banyaknya pernak-pernik kemerdekaan di tengah peringatan HUT Kemerdekaan Republik Indonesia ini tentu mendatangkan berkah tersendiri bagi para pelaku UMKM pembuat bendera dan umbul-umbul. Tentu saja hal ini bisa mendongkrak perekonomian UMKM ya. Mereka kebanjiran pesanan lantaran permintaan bendera dan umbul-umbul selalu meningkat di setiap peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia.
ke-79 membawa berkah tersendiri bagi para pengusaha kecil dan menengah. Salah satunya Suboko, 67 tahun, pengusaha konveksi rumahan yang memproduksi bendera dan umbul-umbul merah putih di Mojokerto. Dengan memperkerjakan 7 karyawan sebagai tukang jahit, warga Kelurahan Balangsari, Kecamatan Keranggan itu memproduksi banyak pesanan dari para pelanggan. Jika dibanding tahun lalu, pesanannya tahun ini meningkat 10 hingga 20%. Saking banyaknya pesanan, ia harus memperhitungkan jumlah dan waktu penyelesaian yang ditarget pelanggan. Bendera dengan umbul-umbul. Untuk ukuran sendiri, Pak? Kalau ukuran banyak. Macam-macam ya? Iya, macam-macam. Dari umbul-umbul sama bendera yang paling diminati pelanggan apa biasanya? Sama kan banyaknya umbul-umbul juga banyak, bendera juga banyak. Ini sudah mulai produksi sejak kapan, Pak? Produksinya mulai bulan 5. Udah bulan 5 ya? Iya. Terus sampai saat ini gimana? Ya, sampai saat ini sampai lembur. Sampai lembur ya melayani pesanan. Di Kabupaten Pacitan, seorang penjual bendera juga meraih berkah dari Hari Kemerdekaan. Adalah Ramdan, 20 tahun pedagang bendera musiman asal Garut yang rela jauh-jauh ke Kabupaten Pacitan untuk berjualan bendera dan pernak-pernik Agustusan. Ramdan rela berjualan bendera meninggalkan kampung halamannya demi mengais rezeki dengan memanfaatkan momen Hari Kemerdekaan 17 Agustus. Namun penjualannya tahun ini tidak seramai tahun sebelumnya. Jika biasanya bisa menjual belasan bendera setiap harinya, kini hanya bisa menjual sekitar 5 bendera per hari dengan omset rata-rata 1 juta rupiah per minggu. Kalau sehari biasanya kalau akhir-akhir ini terjual berapa? Baru 5. Itu apa? Kenapa kok sepi ini, Mas? Nggak tahu, mungkin belum pada masakin. Kalau dibandingkan tahun kemarin gimana? Nah, kalau tahun kemarin ramai lumayan. Tapi ini masih cukup sepi ya? Iya. Sementara itu, pedagang pernak-pernik Agustusan di Kabupaten Tuban juga meraih berkah di tengah hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-79. Pedagang bendera yang biasa mangkal di Jalan Ledra Sucipto, Kabupaten Perbuan Tuban. Ia berjualan bendera merah putih, umbul-umbul, bambu, serta pernak-pernik Agustusan mulai pagi hingga malam. Dalam sehari, rata-rata ia mampu menjual sedikitnya 100 potong bendera maupun pernak-pernik Agustusan lainnya. Harga yang ditawarkan beragam, mulai Rp5.000 sampai Rp350.000 per potong untuk bendera. Sementara umbul-umbul dipatok Rp40.000 sampai Rp130.000 per potong. Dan untuk background, Rp110.000 sampai Rp200.000 per potong, bergantung ukurannya. Dalam sehari bisa berapa orang yang terjual? Ya, apa ya? Kami juga rata-rata gitu ya. Ya, kemungkinan ada 75 sampai 100 orang. Ya. Di Kabupaten Jember, pedagang bendera merah putih musiman juga mampu meraup omset hingga ratusan ribu rupiah per hari. Mereka berjualan di beberapa jalan protokol seperti Jalan Trunojoyo, Kelurahan Jember Kidul, Kecamatan Kaliwates, Jember. Para pedagang menjual berbagai ukuran bendera dan umbul-umbul, terdiri dari bendera ukuran kecil, sedang, besar, umbul-umbul, dan benda unyil atau ukuran sangat kecil. Omset para pedagang bendera ini per hari bisa mencapai Rp500.000 hingga Rp1 juta. Ada ukuran yang 60-90, ada yang 80-120, ada yang 90-160, paling besar ukuran dan 120-180. Harga jual pernak-pernik Agustusan ini beragam. Untuk bendera berkisar Rp15 hingga Rp50.000, sementara umbul-umbul Rp35 hingga Rp80.000 tergantung ukuran. Tim Liputan CTV. Nah, Stefani ingin tanya ke pemirsa, Anda sudah beli bendera belum? Karena kalau belum, jangan khawatir, karena di setiap peringatan HUT Kemerdekaan Republik Indonesia ini, selalu ada pihak yang memberikan bendera merah putih secara gratis. Benar sekali Stefani, pemberian bendera merah putih gratis ini dilakukan untuk mengajak warga ikut mengisi kemerdekaan dengan hal yang positif.
dengan mengobarkan semangat nasionalisme bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemirsa, di tengah maraknya peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-79, masyarakat harus mengeluarkan kocek lebih untuk membeli pernak-pernik Agustusan dan bendera merah putih. Namun jangan khawatir, di setiap momen kemerdekaan, biasanya banyak pihak yang memberikan bendera merah putih secara gratis. Seperti yang dilakukan pihak pemerintah Desa Sukosono, Kecamatan Kemberbahu, Kabupaten Lamongan. Bersama pelajar SD setempat, pihak desa membagi-bagikan bendera merah putih gratis kepada warga. Pemberian bendera merah putih ini langsung dipimpin Kepala Desa Sukosono dan diikuti guru dan siswa. Bendera merah putih itu dibagikan di setiap rumah dan mendapatkan respon positif warga. Kepala Desa Sukosono, Zainal Arifin, mengatakan pemberian bendera gratis merupakan wujud nyata dari pemerintah desa untuk ikut menyemarakkan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia. Dengan pemberian bendera gratis ini, warga desa diharapkan sadar tentang arti kemerdekaan dan bagaimana sulitnya para pejuang meraih kemerdekaan tersebut. Harapannya supaya masyarakat itu tahu pentingnya bendera merah putih bulan Agustus seperti ini, yaitu untuk mengenang jasa para pahlawan, dan kedua wajib bagi masyarakat jika memasuki bulan Agustus ini harus memasang bendera. Banyak warga itu kan ada yang rusak, ada yang itu, supaya semangat patriotisme, semangat perjuangan itu tumbuh di masyarakat dengan menggantikan bendera merah putih. Di Kabupaten Tulungagung, pemerintah kabupaten setempat juga memberikan 10.000 bendera merah putih kepada masyarakat. Secara simbolis, penyerahan bendera dilakukan pejabat Bupati Tulungagung Heru Susono kepada seluruh camat dari 19 kecamatan di Tulungagung. Masing-masing akan menerima 400 lembar bendera merah putih. Pejabat Bupati Tulungagung Heru Susono mengatakan pembagian bendera merah putih ini untuk membangkitkan rasa cinta tanah air dan nasionalisme warga, serta untuk menyemarakkan Bulan Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-79. Bendera-bendera merah putih ini baru diharapkan bisa dibagikan secepatnya, terutama untuk mengganti bendera warga yang telah kusam atau tidak layak. Hari ini, sore ini kita membagikan bendera merah putih kepada seluruh kecamatan, masing-masing kecamatan 400 bendera, dan itu saya minta dibagikan ke warga, terutama warga yang memang benderanya kelihatan sudah burem dan kusam dan lain sebagainya. Ini menindaklanjuti surat dari Mendagri dan Gubernur bahwa setiap pemerintah daerah itu melaksanakan gerakan membagi bendera, jumlahnya masing-masing pemerintah daerah 10. Bukan hanya Pemkab, di Tulungagung komunitas wartawan yang tergabung dalam Pemersatuan Wartawan Indonesia atau PWI Tulungagung juga menggelar aksi pembagian bendera merah putih dengan menyasar perkampungan pemulung di wilayah Kelurahan Kuto Anyar, Kecamatan Tulungagung, serta para tukang becak, relawan, pengatur lalu lintas, dan pengguna jalan. Kegiatan ini disambut antusias oleh warga karena banyak warga yang mengaku benderanya sudah lusuh. Bahkan ada warga yang belum memiliki bendera merah putih. Aksi bagi-bagi bendera merah putih para wartawan ini mendapat dukungan dari Bakes Bangpol Tulungagung. Menurut PLT Kepala Bakes Bangpol Kabupaten Tulungagung, Agus Priyono Utomo, aksi pembagian bendera merah putih ini merupakan bagian dari gerakan nasional pembagian 10 juta bendera merah putih. Jumlah bendera yang kami salurkan berizin Bapak PJ Bupati bahwa kemarin diserahkan 10.000 bendera di 19 kecamatan dan dengan bersama teman-teman di PWI dan teman-teman yang lainnya. Sasaran penerima Pak? Masyarakat.
sasaran penerima masyarakat. Kemarin setelah diserahkan oleh Bapak PJ Bupati ke 19 kecamatan Bapak Camat menyerahkan ke kepala desa seluruh kabupaten Tulungagung, baik yang ada di kota maupun di pelosok. Bukan hanya di Tulungagung, sejumlah jurnalis yang tergabung dalam Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia atau IJTI Korda Pantura Raya juga menyediakan waktu di tengah-tengah liputan untuk membagikan bendera merah putih gratis kepada warga. Salah satu titik sasarannya yakni di Desa Bekti Harjo, Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban. Para jurnalis itu berjalan kaki menyusuri pelosok kampung. Mereka menghampiri rumah-rumah warga yang belum memasang bendera merah putih maupun pernak-pernik lain. Setidaknya, ada 100 bendera dibagikan secara gratis kepada warga pedesaan. Tujuannya untuk meningkatkan nasionalisme dan jiwa gotong royong sehingga Hari Ulang Tahun Republik Indonesia ke-79 lebih semarak. Tak sekedar dibagikan, bendera berukuran 120 x 80 cm itu juga diminta langsung dipasang. Selain bendera, mereka juga membagikan buku-buku bertema nasionalisme. Ada yang memang belum beli dan ada yang memang tidak mampu beli, sehingga kami memfasilitasi memberikan mereka bendera merah putih gratis untuk meningkatkan rasa nasionalisme mereka, gotong royong mereka di Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-79 ini. Selain itu kita juga membagikan buku ini sebagai bentuk untuk mengingatkan historis sejarah kemerdekaan Republik Indonesia, tokoh-tokoh siapa saja yang berperan agar masyarakat itu juga tahu. Bendera merah putih dan buku nasionalisme ini dibeli para jurnalis secara swadaya menggunakan uang kas organisasi. Tim Liputan JTV. Pemirsa, masih banyak lagi informasi menarik lain seputar. Terima kasih Anda masih setia di Kabar Merdeka. Pemirsa, peringatan HUT Kemerdekaan Republik Indonesia ke-79 tahun setiap tanggal 17 Agustus selalu diramaikan dengan berbagai macam lomba. Iya, benar banget loh Tania. Bukan hanya masyarakat umum, para ASN, warga binaan lapas, hingga penghuni Liponsos juga sangat antusias mengikuti lomba 17 Agustusan ini. Wah, menarik sekali nih. Pemirsa, peringatan HUT Kemerdekaan Republik Indonesia selalu diramaikan dengan berbagai macam lomba. Masyarakat dari berbagai kalangan sangat antusias mengikuti lomba untuk menyambut Hari Kemerdekaan setiap tanggal 17 Agustus. Bukan hanya masyarakat umum, lomba juga dilakukan para ASN, warga binaan lapas, hingga penghuni Liponsos. Seperti yang dilakukan masyarakat di Desa Jatirejo, Kecamatan Kunir, Kabupaten Lumajang, mereka menggelar karapan sapi untuk memperingati HUT Kemerdekaan Republik Indonesia ke-79. Lomba ini diikuti 48 peserta yang datang dari 3 kabupaten di Jatim, yakni Kabupaten Lumajang, Kabupaten Jember, dan Kabupaten Bangkalan. Uniknya, para joki karapan sapi ini rata-rata masih anak-anak dengan tenggang usia 12 hingga 14 tahun. Hal itu dipilih sebagai strategi meningkatkan pacuan sapi serta menjadi wujud pelestarian dan pewarisan tradisi karapan. Bak balapan motor GP dalam karapan sapi ini, setiap joki mempunyai cara tersendiri agar sapi yang dikendalikannya bisa berlari kencang. Mulai diberi suplemen khusus hingga mempersiapkan sapi jauh-jauh hari sebelum diturunkan pada sirkuit pelintasan karapan. Ada kelas berapa sekolahnya? 2 SMP. Untuk sapinya namanya apa ini? Barat. Persiapan mengikuti karapan sapinya apa saja? Latihannya apa saja? Satu latihan. Apa harapan mengikuti acara karapan ini? Sebelumnya pernah juara ya? Lomba karapan sapi disambut antusias warga. Panitia menyiapkan hadiah piala dan motor listrik untuk juara 1 dan lemari es untuk juara 2 dan 3.
Sapi yang berhasil meraih juara akan diarak keliling lapangan sembari diiringi alunan musik gamelan. Sementara, warga kampung Jogoloyo, Surabaya juga memiliki cara unik meramaikan HUT Kemerdekaan RI yang ke-79 tahun. Mereka menggelar lomba seru dan menantang, yakni lomba ketangkasan bersepeda di atas sungai. Para peserta lomba yang terdiri dari anak-anak hingga remaja beradu ketangkasan keseimbangan mengayuh sepeda di atas papan kayu selebar 15 cm dan panjang 30 meter yang dipasang di atas sungai. Selain keseimbangan, perlombaan ini juga membutuhkan fokus para peserta. Jika tidak, maka peserta akan tercebur ke dalam sungai sebelum menyentuh garis finish. Tentu hal ini akan mengundang gelak tawa penonton yang mayoritas adalah ibu-ibu. Dalam perlombaan ini, setiap peserta diberi kesempatan 2 kali untuk melewati lintasan papan. Jika 2 kesempatan gagal mencapai finish, maka peserta dinyatakan gugur. Lomba ketangkasan sepeda ini sengaja digelar untuk mengarahkan anak-anak dan remaja kampung pada hal positif, mengingat belakangan ini marak balap sepeda liar. Ini ada lomba sepeda di atas air, jadi ada rintangan dengan jalan sebesar kurang lebih 15 cm, jadi sampai finish, sampai finish kurang lebih 30 meteran gitu Pak. Siapa memilih lomba ketangkasan ini Pak? Karena di sini kan sekarang lagi marak sepeda balap itu kan Pak, yang memang kadang dibuat hal-hal negatif. Makanya kita dari ada tingkatan ini untuk lebih arah ke ketangkasan dan gitu, diarahkan ke yang hal positif Pak. Keseruan lomba Agustusan juga dirasakan puluhan siswa Sekolah Dasar Negeri Jombatan 1, Kecamatan Jombang Kota, Kabupaten Jombang. Salah satunya yakni lomba tradisional balap egrang. Tidak jarang mereka jatuh dan saling bersenggolan. Meskipun sempat mengeluhkan sakit, mereka tetap bersemangat mengikutinya. Tidak kalah seru lomba terompah, bakia kayu panjang dengan peserta beregu. Permainan yang memerlukan kekompakan dan saling bahu-membahu ini juga tidak perlu biaya besar, namun sangat menghibur karena pesertanya juga jatuh bangun. Pihak sekolah sengaja memilih permainan tradisional agar murid-murid mengenal permainan zaman dulu yang kini mulai dilupakan. Tidak hanya balap karung, egrang, dan terompah, panitia juga menggelar lomba lompat estafet dan olahraga lain. Bukan hanya masyarakat umum, lomba juga diramaikan puluhan aparatur sipil negara atau ASN. Di Kabupaten Magetan, para ASN mengikuti berbagai macam lomba unik, mulai dari transfer bola dengan gelas, sumbu tampah, hingga giring bola terong. Antusiasme terlihat dari partisipasi peserta lomba dan dukungan penonton. Kegiatan lomba di kalangan ASN ini untuk membangun semangat kebersamaan dan kerjasama antara ASN. Perlombaan ini bukan hanya tentang kompetisi, namun lebih kepada kebersamaan. Harapan kami untuk kedepannya semua OPD di lingkup sekitar ini berpartisipasi dan juga semakin banyak. Nanti ide lomba-lomba yang lebih menarik, lebih lucu dan lebih meriah. Ratusan warga binaan penghuni lapas kelas 1 Malang juga antusias mengikuti lomba pada kegiatan Pekan Olahraga dan Seni dalam rangka peringatan HUT Kemerdekaan RI ke-79. Sekaligus peringatan Hari Pengayoman tahun 2024. Seluruh warga binaan sangat ceria dan gembira mengikuti lomba estafet tongkat dan estafet air tersebut. Selain lomba estafet air, Lapas Malang juga akan menggelar berbagai macam lomba tradisional setelah upacara bendera tanggal 17 Agustus 2024. Sementara itu, puluhan warga binaan penghuni lingkungan Pondok Sosial atau Liponsos Surabaya juga penuh semangat mengikuti lomba untuk memeriahkan peringatan HUT Kemerdekaan RI ke-79. Seperti lomba gantung topi galon,
lomba bakyak joget hingga lomba estafet air. Tak pelak, tingkah lucu penghuni Liponsos saat lomba akan memancing gelak tawa penonton. Mereka tampak ceria dan gembira. Total ada sekitar 70 warga binaan yang mengikuti perlombaan ini, baik pria maupun wanita. Sebagian di antaranya terdapat pasien perawatan orang dengan gangguan jiwa atau ODGJ, sehingga kegiatan ini juga menjadi terapi kejiwaan mereka. Jadi selain sama lah Mas dengan warga masyarakat pada umumnya, kita menyambut kemerdekaan ketika mereka bahagia, maka kesembuhannya mereka juga akan bisa lebih cepat. Yang lebih unik, salah satu kampung di kawasan Surabaya Utara menggelar lomba makan sepuasnya. Peserta lomba harus menghabiskan nasi 1 bakul yang berisi lauk tempe, tahu, dan 2 telur. Tantangannya, peserta lomba harus menghabiskan nasi, namun tanpa boleh minum air mineral. Akibatnya, banyak peserta yang merasa penuh, bahkan ada yang menyerah meski hanya beberapa suap. Selain lomba makan sepuasnya, juga digelar lomba berjalan dengan gaya dan ekspresi lucu. Keseruan ini pun menimbulkan tawa seluruh warga yang menyaksikan lomba.